Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Ridanu kembali tentunya menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Tapi sebelum kita memulai informasi berikutnya, kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kalau tadi kita sudah dibuka dengan informasi dari outfitnya Arya Saloka, selanjutnya Biz Update juga memiliki informasi yang tidak kalah menariknya, yaitu mengenai sejumlah bisnis yang dijalankan oleh Natalie Holscher, istri dari Sule, tepat sekali ya, yang dikabarkan memiliki omset yang sangat fantastis setiap bulannya. Nah, pertanyaannya, bisnis apa saja yang dijalankannya? Berikut informasinya spesial untuk Anda, kita lihat. Siapa yang tidak mengenal sosok cantik yang satu ini? Ya, Natalie Holscher, selebriti yang namanya kian melejit pasca menyandang status sebagai istri komedian papan atas, Enty Sutisna alias Sule. Nama perempuan berdarah Ambon Belanda ini sebenarnya memang sudah lama malang melintang di dunia hiburan dengan mengawali karirnya sebagai DJ. Kini, pasca menjadi istri seorang artis terkenal seakan menjadi titik balik bagi kehidupan Natalie. Betapa tidak, dengan penampilannya yang terlihat semakin mempesona serta karir yang melesat, tak ayal turut mendongkrak pundi-pundi penghasilannya. Lantas, bisnis apa saja yang tengah dijalani Natalie Holscher saat ini? Dengan jumlah followers yang mencapai jutaan, perempuan kelahiran 14 Desember 1992 ini pun membuka endorse dan promote page di Instagramnya. Lahan bisnis ini memang cukup menjanjikan. Bahkan sang suami sempat mengakui jika tawaran endorse lebih banyak datang ke Natalie ketimbang dirinya. Dari endorsement saja, Natalie bisa mengantongi hasil hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Selanjutnya YouTube. Rupanya, jauh sebelum channelnya sepopuler sekarang, Natalie Holscher sejak dulu sudah aktif di YouTube. Dari channel yang memakai namanya sendiri, sekarang ia pun menggantinya dengan nama Sunah Official. Di YouTube, Natalie banyak mengisi konten dengan daily vlog, keseruannya bersama sang suami dan keluarga tercinta. Dan juga mengcover lagu. Jangan menyebut nama Allah. Maka, tak heran jika sekarang Natalie memiliki 2 juta subscribers dengan rata-rata viewers mencapai jutaan. Dan yang terbaru, Natalie Holscher juga membuka bisnis fashion dengan nama SNH by Natalie Holscher. Brand fashion ini menjual kaos dengan model oversize beserta dengan aksesoris bucket hat. Itulah sederet sumber penghasilan Natalie Holscher. Jadi, jangan heran ya, kalau dari sekian bisnis yang dijalankan perempuan yang kini tengah mengandung buah cintanya bersama Sule ini, akan membuatnya semakin sukses saja. Bagi penggemar sinetron pasti sudah tidak asing lagi dengan artis cantik Ririn Ekawati. Ririn merupakan salah satu artis yang sudah cukup lama berkarir di dunia hiburan tanah air. Perempuan berusia 38 tahun ini melangsungkan pernikahannya Januari kemarin bersama Ibnu Jamil setelah mantan suaminya meninggal dunia pada Juni 2017 silam. Di tengah kesibukannya sebagai model dan juga artis sinetron, Ririn ternyata juga seorang entrepreneur. Salah satu usahanya adalah kopi lain hati yang hits di kalangan anak muda. Selain itu, ia juga memiliki berbagai macam bisnis lain sebagai sumber penghasilannya. Kini bisnis yang dirintisnya dengan kerja keras semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Terlebih ketika ia menikah dengan Ibnu Jamil, ia semakin melebarkan sayap bisnisnya bersama sang suami tercinta. Berikut beberapa bisnis yang dimiliki Ririn Ekawati versi Biz Update. Bisnis kuliner. Melihat peluang yang cukup menjanjikan, Ririn juga merambah ke dunia kuliner. Ia membuka street boba, kedai kopi, donat, dan nasi krawu. Maraknya minuman bubble tea atau boba drink membuat pemain sinetron itu juga ikut menggeluti bisnis minuman kekinian tersebut, yakni street boba. Ia juga bekerja sama dengan Kopi Lain Hati, brand waralaba kedai kopi kekinian. Ririn membuka usaha kopi miliknya itu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kedai yang dibuka pada November 2019 itu menandai kehadiran kedai kopi Lain Hati ke-222 di seluruh Indonesia. Bisnis Daily Donut yang dirintis bersama temannya juga sukses dengan menyediakan menu Daily Donuts beragam topping yang terbuat dari bahan alami premium dan tanpa pengawet. Kuliner nasi kerawunya juga tak kalah hits, dikemas daun dengan isian nasi pulen, serundeng, paru, daging suwir, dan sambal terasi.
Lore Flores. Ririn memiliki toko bunga yang telah dijalani sejak 2013 yang ia beri nama Lore Flores. Berbagai jenis permintaan ucapan berupa bunga dapat tersedia di Lore Flores, mulai dari papan karangan bunga, hand bouquet, hingga bunga dalam vas. Bunga yang disediakan pun memiliki berbagai macam jenis serta warna yang indah. Kos-kosan dan alat berat. Dalam kanal YouTube Andika Pratama dan Usi Sulistiawati, Ririn mengatakan bahwa dirinya memiliki bisnis kos-kosan yang berada di Samarinda dan Balikpapan. Ia juga mengaku memiliki bisnis alat berat di Kalimantan yang dipimpin sang paman. Ririn hanya bertindak sebagai penanggung jawab dan menemui para klien yang berada di Jakarta. Nah, bagaimana pemirsa? Inspiratif bukan deretan bisnis yang dirintis artis cantik ini? Bukan rahasia lagi ya, kalau memang Ririn ini adalah perempuan mandiri yang punya sumber penghasilan dari berbagai macam bisnisnya. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga terinspirasi untuk merintis bisnis yang sama, alat berat, kos-kosan, atau kuliner? Nah, tapi masih berbicara mengenai bisnis, Bisa Update punya satu informasi lain mengenai budidaya ikan gurame yang kabarnya simple sih, tapi bisa menghasilkan cuan yang cukup besar. Nah, kira-kira seperti apa ya? Berikut informasinya untuk Anda. Siapa yang tidak tahu ikan gurame? Salah satu jenis ikan air tawar yang cukup populer di Asia Tenggara dan Selatan ini memang memiliki pesonanya tersendiri. Cita yang gurih ditambah daging yang lembut serta tidak amis membuatnya semakin digemari oleh sebagian orang. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis ikan gurame seperti jenis soang, blaster, kapas, jepun, paris, blue sapphire, padang, dan masih banyak lagi. Ikan gurame termasuk jenis ikan yang cukup mahal. Harga pasarannya berkisar antara Rp45.000 hingga Rp70.000 per kilogram tergantung lokasi pembelian. Selain dikonsumsi, ikan gurame juga sering dijadikan ikan hias guna mempercantik sudut rumah. Harga yang relatif tinggi serta stabil inilah yang membuat semakin banyak orang mulai tertarik untuk mencoba peruntungannya dalam membudidayakan ikan gurame. Dan berikut tips budidaya ikan gurame versi Biz Update. Pemilihan induk, sebelum mulai melakukan budidaya, maka ada baiknya untuk mencari indukan yang tepat. Indukan yang tepat adalah ikan gurame yang telah siap untuk berbuah. Lalu, kawinkan indukan dengan cara menyatukan dalam satu kolam. Berikan sarang berupa sabut kelapa atau rajukan karung yang berguna sebagai tempat bertelur betina. Dan jangan lupa berikan rumput kering atau ijuk sebagai penutup lubang telur. Jika betina sudah bertelur, maka Anda hanya perlu merawat telur-telur ikan dengan cara memindahkannya ke wadah penetasan. Namun, hal utama yang perlu diperhatikan sebelum memindahkan telur adalah memastikan kembali telur telah matang. Ciri-cirinya terdapat minyak di atas sarang pemijahan, serta tercium bau amis pada telur. Setelah itu bersihkan, berikan nutrisi agar telur terhindar dari hama. Telur gurame biasanya siap menetas setelah 3 hari dipindahkan. Diamkan anak ikan selama 10 hari, dan pindahkan ke wadah pembenihan setelah berusia 11 hari. Kunci utama dalam proses budidaya ikan gurame terdapat pada tahap pembenihan. Salah satunya adalah menyesuaikan besar kolam pembenihan dengan jumlah anak ikan gurame. Karena besar ikan sangat dipengaruhi oleh bak pembenihan. Pada proses ini memakan waktu sekitar 14 hari. Jangan lupa berikan makan anak ikan gurame berupa ikan depiana pada pagi dan sore hari. Selain itu, ikan gurame juga dapat diberikan pakan bekatul, daun pepaya, daun singkong, atau daun lamtoro, ampas tahu, atau ampas kedelai. Jangan lupa juga berikan tanaman eceng gondok sebagai tempat berteduh ikan gurame dari sengatan sinar matahari. Dan pastikan sirkulasi oksigen terpenuhi. Kebersihan kolam ikan gurame juga harus terjaga, karena hal ini sangat berpengaruh pada kualitas serta harga ikan nantinya. Ikan gurame sudah dapat dipanen pada usia 5 bulan dengan bobot minimal 7 ons. Beberapa olahan ikan gurame adalah gulai gurame, gurame asam manis, gurame bumbu rujak, pecak gurame, gurame acar kuning, gurame bakar madu, hingga pepes ikan gurame. Nah, itu dia proses budidaya ikan gurame versi Biz Update. Semoga menginspirasi ya.
Ya tentunya Anda masih di Bisa Update. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang suka makan seafood? Pasti semua orang suka ya. Olahan laut yang nikmat dipadu-padankan dengan berbagai bumbu pendamping. Kebayang banget. Seperti apa nikmatnya sudah ada di mulut saya gitu ya. Tapi penasaran nggak bagaimana cara untuk memulai bisnis ini? Nah, informasi mengenai bisnis seafood gerobakan ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ridanu pamit, tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Sebagai negara kepulauan, seafood tentu bukan makanan asing bagi orang Indonesia. Usaha kuliner berbasis tangkapan hasil laut pun tak ada habisnya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, ada saja tren barunya. Selama ini kebanyakan usaha kuliner seafood berskala restoran, namun sering waktu banyak yang menjalankan usaha olahan seafood ini berlokasi hanya di kaki lima, menggunakan gerobak atau dengan boot. Keuntungan yang didapatkan dari berjualan seafood gerobak cukup menjanjikan dengan modal yang tidak terlalu mahal. Bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan di bidang ini, ada baiknya perhatikan beberapa hal sebelum menjalankannya, dan berikut Bisa Update merangkumnya untuk Anda. Modal merupakan faktor utama yang menentukan berjalan atau tidaknya bisnis yang akan dijalankan. Maka dari itu, hitunglah secara cermat kebutuhan modal. Tujuannya yaitu untuk menetapkan harga pokok dan menghitung profit yang akan dihasilkan dalam usaha seafood gerobak ini. Jika ingin terjun berbisnis olahan seafood, sejumlah faktor penting wajib untuk dilakukan. Pertama, memastikan bahan baku tersedia dan berkelanjutan, bukan musiman, karena usaha yang sudah berjalan akan sulit ketika suplai bahan baku bermasalah. Kedua, pastikan seafood yang akan Anda jual harus segar agar enak saat dinikmati. Ketiga, tempat penyimpanan tidak bisa sembarangan, wajib memiliki storage atau freezer khusus. Untuk menarik banyak konsumen, Anda harus membuat cita rasa yang enak dari seafood gerobak Anda. Buat menu saus yang beragam, lakukan beberapa kali percobaan dalam pembuatan saus agar rasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lokasi yang digunakan dalam berjualan seafood gerobak ini bisa memilih tempat-tempat yang ramai dengan banyak orang. Anda bisa membuka warung ataupun restoran kecil. Cara pemasarannya bisa Anda lakukan dengan menjual sajian seafood gerobak dengan memanfaatkan berbagai media sosial mulai Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Dengan meningkatnya minat masyarakat dengan makanan seafood ini, membuat peluang usaha dari makanan seafood pun semakin berpotensi karena target pasar yang banyak. Selain itu, banyak orang yang lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan memasaknya sendiri. Maka dengan adanya seafood gerobak ini akan membuat para konsumen semakin mudah untuk mencari makanan. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti usaha seafood gerobak ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Karena kalau menurut aku tuh ya Tio, kita mungkin bisa temen sama 10 orang. Yep. Tapi mungkin yang bisa menjaga amanah dari 10 orang itu kita kan kita nggak tahu hanya ada berapa orang gitu kan. Benar. Jadi menurut aku yang paling penting dari persahabatan itu adalah jujur dan amanah. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik multitalenta Laudya Chintya Bella? Setelah kabar perceraiannya dengan pengusaha sukses asal negeri jiran Malaysia, Engku Emran, pada tahun 2020 lalu, ramai diperbincangkan. Kini namanya kembali disorot publik setelah media memberitakan pernikahan mantan suaminya dengan Nur Nabila. Hal ini cukup menggegerkan publik lantaran pernikahan tersebut digelar tidak lama setelah Bella bercerai. Di tengah pemberitaan tersebut, ternyata artis cantik ini tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini dibuktikan di laman media sosialnya. Bella terlihat tetap eksis dengan mengembangkan bisnis pribadinya, dan berikut beberapa bisnis milik si cantik Laudya Chintya Bella yang Bisa Update rangkum untuk Anda. Bisnis hijab. Sebagai salah satu artis yang menggunakan hijab, Bella sangat mengetahui bahwa jilbab yang dikenakan dapat menjadi ladang pundi-pundi rupiah. Hal ini terbukti dengan dibuatnya L by LCB atau L dari Laudya Chintya Bella. Bisnis hijab Bella sendiri sudah memiliki banyak outlet di Jakarta, bahkan kabarnya bisnis hijab Bella ini sudah sampai Malaysia. Harga hijab milik Bella ini dijual dengan harga rata-rata Rp345.000.
Bisnis baju dan mukena. Sebagai salah satu artis papan atas yang selalu menjadi pusat perhatian, terutama gaya berpakaian, Bella dengan cerdas kembali membuka usaha di bidang fashion. Bisnis ini fokus menjual berbagai baju muslimah dan mukena yang diberi nama Laudia by LCB. Namun, bisnis fashion Bella ini hanya dijual secara online karena mengusung konsep kekinian. Bandung Makuta. Selain bisnis di dunia fashion, Bella juga membuka bisnis di bidang kuliner dengan membuka kue kekinian yang diberi nama Bandung Makuta. Bisnis kuliner kue Bella ini dapat dikatakan berhasil karena masih terus eksis hingga saat ini. Harganya pun tergolong terjangkau, yaitu berkisar di harga Rp70.000. Membuat kue milik Bella ini selalu laris, bahkan pembeli banyak yang antri. Honey by Laudia Cynthia. Selain Bandung Makuta, ternyata Bella juga pernah memiliki bisnis di bidang kue, yaitu Bebeli yang berkolaborasi dengan artis cantik Prilly Latuconsina, namun sayangnya tidak terlalu sukses. Sebagai artis yang sangat memperdulikan kesehatan, Bella kembali membuka bisnis baru dengan menggunakan madu sebagai ide bisnisnya. Madu yang diberi nama Bella Honey ini merupakan brand madu hutan murni yang diklaim sudah bersertifikat halal. Beberapa manfaat madu milik Bella ini yaitu dapat melembabkan bibir pecah-pecah, dapat digunakan sebagai masker guna mencerahkan wajah, bahkan kabarnya mampu mengobati batuk berdahak maupun batuk kering. Itu dia bisnis si cantik Laudia Cynthia Bella. Nah, wajar ya, walaupun sudah bercerai, Bella tetap menjalani aktivitasnya sendiri, bahkan dapat dikatakan mandiri atau independen.